dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Kak Niki, gimana nih dengan tuntutan 6 bulan divonis bersalah, seperti apa tanggapannya? Kan 6 bulan nggak harus dipenjara. Jadi itu bukan vonis ya, jadi itu tuntutan jaksa. Dia menyatakan bahwa Nikita terbukti melakukan penganiayaan dengan dituntut supaya dituntut 6 bulan, tapi tidak menjalani hukuman. Itu namanya percobaan. Sebetulnya yang menjadi titik permasalahan itu pengakuan dari jaksa sendiri. Itu yang kami soroti, bahwa dia mengakui memang tidak ada permasalahan antara Nikita dengan pelapor Ahmad Dimodudiro. Itu satu. Itu sudah jelas bahwa dia hanya bermasalah dengan seseorang yang bernama Kipoi. Yang kedua, bahwa terjadi hubungan di antara mereka dan sebagainya. Nah, di sini jelas sekali bahwa ini tidak ada penganiayaan antara niatan dari Nikita terhadap seseorang yang bernama Ahmad Dimodudiro tersebut. Itu adalah dari urean jaksa tadi seperti itu. Jadi intinya jaksa sendiri menyatakan bahwa tidak jelas unsur penganiayaan yang diatur di dalam undang-undang, sehingga dia menggunakan jurisprudensi. Nah, di sini dia menyimpulkan bahwa tidak ada niatan ya Nikita untuk melakukan penganiayaan, tapi betul dia melempar terhadap seseorang yang bernama Kipoi terkait dengan beberapa permasalahan. Yang kedua, bahwa setelah lapor itu ada sebuah kalimat bahwa perkara ini seharusnya ada di dalam laci-laci, tidak harus disidangkan. Dan ada sebuah kesepakatan Nikita mencabut gugatannya cerai di pengadilan agama dan dia mencabut laporannya. Nah, itu adalah Anda sudah mendengar sendiri, dan dari urean-urean itu jaksa menuntut kepada Nikita dan meminta kepada hakim untuk memutuskan supaya Nikita dihukum 6 bulan dengan masa percobaan selama 1 tahun. Artinya Nikita tidak harus menjalani hukuman di penjara. Nah, itu putusannya seperti itu. Tuntutan, bukan putusan. Karena minggu depan tanggal 1 saya akan mengajukan pembelaan dan akan saya buka semuanya. Bagaimana persoalan ini. Apa yang akan dipersiapkan nih Bang, Kak Niki? Kalau kami sih persiapkan secara hukum ya. Jadi kami sudah nyatakan, tegaskan bahwa tidak ada dasar untuk menggunakan jurisprudensi untuk menghukum seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa saksi satu sama lain tidak ada sinkronisasi. Jadi satu saksi itu di dalam hukum bukan saksi. Ya, itu adalah fakta, karena hanya dia sendiri yang menyatakan terjadi pemukulan. Sedangkan 3 saksi yang lain tidak tahu menahu. Itu secara hukum. Jadi di Indonesia tidak mengenal yang namanya jurisprudensi dijadikan dasar untuk menghukum. Karena apa? Secara tegas dia menyatakan tidak jelas apa yang dimaksud penganiayaan di dalam KUHP, sehingga kami akan memberikan sebuah ketegasan. Tidak ada satupun saksi yang mengetahui persoalan ini. Tidak bisa menghukum seseorang dengan hanya berdasarkan kepada satu saksi. Seperti itu hukum yang berlaku.